konsep-konsep dekorasi itu lah akeh banget guys, banyak macamnya ya Mbak ya. Betul. Ada tradisional, ada modern, wis genah ceton itu. Masalahnya dalam perkembangan itu ada pengantinnya gini, Bu, aku nggak mau tradisional banget, aku ada modernnya, bisa nggak? Ya yang bisa saya lakukan nih. Oh bisa, misalnya ya, jenis Pak Kul tuh ya. Aku mambilani kue-kue kabeh loh. Sembrono aku. Oh bisa, misal kalau dulu saya sering menyampaikan tentang gebyok tapi warnanya putih. Nah, Oh iya pernah ya. Zaman kan ada yang jadi tren juga iya, ini. jadi tren. Itu jadi Jawa modernnya zaman dulu ya. Iya. Ku ideku, ku ide. Siap. Sampai sih. Menjadi ide. Dalam tanda kutip. Ya. Soalnya request konsumen. Nah, saat dia terus kemudian modern, tapi aku pengen ada sentuh tradisional. Lagi lah mau konsep gojek gadget kok ini. Betul. Pengen kabeh. Ini karemu ki piye? Itu orang dia pendirian. Gimana Mbak Anjas pengalamannya? Nggih. Kalau kami biasanya memang mensiasatinya Bu, misalnya matanya tetap modern, tapi maunya tetap ada klasik-klasiknya gitu. Angel toh. Ya, biasanya tradisional itu lebih ke material nih. Materinya ya, memang. Material dari dekorasi yang digunakan. Jadi biasanya kita akan mengcombine misalnya penggunaan dengan adanya kain-kain. Seperti kita pernah juga dekor Batak. Ya, tapi kliennya maunya packagingnya semua terkesan modern. Jadi akhirnya memang backdrop kita buat modern, tapi tetap ada sentuhan Batak dengan kain ulos-ulos Batak itu kita mainkan di situ. Baik, berarti kadang saat kita bicara modern, kemudian ingin memberikan sentuhan tradisional adalah unsur tradisionalnya orang kudu Jawa, ya kan? Ya sing Sumaterana, apa ornamen-ornamen Bali gitu. Mulane sak belanja tekan Bali. Iya. Bener. Pamitnya sambil belanja. Ya. Jadi bagaimana dekorator bisa memberikan unsur tradisi ini menggunakan elemen-elemen tradisi, gitu ya, kayak etnik apa kayak mau pulau. Tinggal request klien mau berapa persen unsur yang harus ditonjolkan. Mau dari depan semuanya berarti hampir 100% atau 50% aja atau 30% aja berarti cuma di pelaminan. Lah kadang kala kan gini toh. Bapak, ibu orang tuanya tuh pinginnya ngene, gitu. Mantannya pinginnya ngene, apa kayak gitu males aku papa. Nah, saya ngono-ngono tuh ya Mas. Ah, udah nih. Bemper wes. Iki mau tampor sih. Aku sih. Nah, ya. Persentase itu akan didiskusikan seberapa penonjolannya. Betul. Gitu. Liane mana apa? Bisa juga kayak cuman sentuhan-sentuhan sedikit pakai printing. Kalau saya kan modern ya Bu ya. Oh, iya. Jadi printing dengan joglo yang bagus. Tapi kita tidak. Ini printing gambar. Iya, lukisan, kayak lukisan. Itu trennya dia nggak begitu sekarang ya. Printing guys. Tidak ada gebyok. Bagel gebyok ini judet Ini bertentangan ini gitu. Bahasa aku Kira lagi apa-apa, sing tadi bisa gelempit. kita tinggal dilukis gitu lah. Zaman printing sekarang juga masih ya? Masih. Ya, printing mulai bergerak ke printing. Ngono kuwi iki aku mbeng iki gigik ngopo tradisional tradisional. Iki ki dekorasi model kepiye kok printingan tok le mayir nggoyir. Ya kamu kok kaya kain sing apa ke draper iki mau gambar tiba ya ki garapane iki. Ini ternyata itu tren juga Bu, ternyata. Terus habis itu kita geser lah, jangan ke printing lah, kayak yang lain gitu. Soalnya jarang bisa, masanya lama. Caranya sih. Aku ngerti. Udah nggak usah begitu. Soalnya mesti di Maidun yang anggaran. Kan cuma printing ini. Dikiranya printingnya itu Murah. malah justru kita. Kadang buat biaya gambarnya aja udah mahal. Mahal. Jasa ilustrasi itu mahal. Ilustrasi. Ya, ilustrator. Jadi tak kira nek wis matengan apa kayak kita tinggal milih. Oh tidak. Materinya bisa. Dan itu cuma bisa 2-3 kali pakai. Ya. Kan udah kucel lagi, habis itu udah nggak bisa, bentangannya kan panjang. Tapi sebenarnya ya gebyok itu paling Abadi. Long lasting. Yes. Terus kadang juga kalau tradisional, kalau sekarang itu ini Bu, kita duplikat atau membuat
seperti mahkota misalnya kalau Palembang gitu, mahkota Palembang. Jadi nanti atasnya pakai mahkota Palembang tapi di dalamnya kita buat modern kayak gitu juga bisa. Oh, berarti Oke, kombinasi. hanya mengambil unsur etnik Iya. saja dimasukkan ke sana. Sekarang, kalau terhadap peminat masyarakat atau konsumen, ya toh, kadang ki sok yo enek sing bocah ora gelem ning wong tuane sing ngayal atau sebaliknya. Yang banyak terjadi gimana kalau Mas Faris? Oke, kalau kami biasanya memang manten itu datang itu kan sudah bawa konsep sedemikian rupa ya Bu ya. Terus mungkin kalau pas datang awal manten sendiri, ketika bertemu dengan orang tua mungkin beda persepsi deh konsepnya seperti apa. Nah kalau kami biasanya memang tinggal kira-kira kalau dua-duanya ini sama ngotot ya kita cari jalan tengahnya. Bapaknya tadi mungkin orang tuanya minta yang konsep Jawa, anaknya minta yang modern ya tadi kayak unsur-unsur yang mungkin kayak ada ditambahkan gunungan di bangunan modern itu kan juga bisa jadi opsi. Mungkin kalau yang konsep Minang kita mungkin main dekorasinya modern tapi nanti di area jalannya mungkin kayak pakai payung-payung Minang, terus mungkin kayak pakai songket-songket Minang, tambah mungkin kayak bangunan yang menyerupai Bata Gadang. Dikemas demikian rupa, yang penting bisa mengakomodir dari kedua belah pihak. Dalam artian kan tetap orang tua dan pengantin ini kan tidak bisa kita istilahnya memberatkan ke salah satu titik ya Bu ya. Tergantung nanti siapa juga yang bayar dan sebagainya kayak gitu tadi. Itulah katanya nggak berpihak. Itu namanya berpihak. Ya siapa tahu dua-duanya bayar kan. Oh iya. Soalnya ide itu membawa konsekuensi kan. Betul kan? Itu menjadi judul ketika mau menjelaskan ke klien ya. Jadi Mbak, ide itu ada konsekuensinya gitu ya. Wani usul ya wani. Wani apa sih jenenge? Sembodo. Kalau di Mbak Anjas sebagai dekorator tradisional, apakah juga ada klien yang meminta ke modern? Kalau seperti itu terus gimana itu? Nggih, ada Bu, tetap. Orang salah alamat dulu kudune kan rene ya. Nggih. Kenapa tidak merono? Rezeki ini. Itulah tantangan seorang dekorator, Bu. Bagaimana kita bisa melayani konsumen kita dengan baik. Karena beberapa klien pun modern juga pakai kita mungkin karena pilihannya mungkin mereka suka dengan rangkaian bunga, Bisa. suka dengan ton-ton warna yang selama ini kita pernah tampilkan seperti itu. Suka sama ownernya? Bisa jadi. Ada hubungan baik. Sudah langgannya mungkin ya. Langganan ya. Terus referensi dari WO-nya. Oh gitu. Terus nek iki mau aku takon apa lali gitu sik toh. A few moments later. Sekarang kalau Mbak Rahma sebagai dekorator modern, apakah juga pernah dimintai untuk yang tradisional, sing lari dari keberadaan propertimu, tahu? Ya pasti Bu. Sering? Pasti sering. Terus kamu produksi gitu? Kita hanya itu tadi sentuhan gitu. Oh. Sentuhan aja kita kasih sentuhan gitu. Jadi tetap karakter hard part dekornya itu tetap kelihatan banget tapi tetap ada unsur-unsur etniknya atau tradisionalnya. Tapi pasti bisa ngeliat lah hasil dekornya hard party dekor, TR dekor, Larasati dekor itu pasti semua punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, ini edukasi yang ingin saya sampaikan ke para konsumen, oke? Dalam memilih dekorasi, itu tentukan dulu konsepmu. Kamu pengen atau seneng dekorasi yang kayak mana? Karena masing-masing dekorator itu punya keahlian. Ngono lho, dadi ora kayak kabeh apa dekor tidak. Karakter itu akan lebih kuat karena saat kita melihat hasil karya mereka itu kayak saya itu sudah langsung ngerti pembeda. Oh, ini mesti Mbak Rahma iki. Wis ketok feelingnya begitu. Ya rak Mas. Ya. Nek kowe iki iso kadang modern ya tradisional ya kok Wah, kemen kowe. kita mencoba semuanya bisa kok Bu. Kalau mencoba, kadang cilik. kadang ada permintaan juga untuk dekorasi Minang Bu. Yang notabene kita nggak punya propertinya sama sekali. Kayak gitu ya. Nah, itu ya Bisa lah. diupayakan. Bisa tombol. Bukankah kadang-kadang teman-teman dekorator itu misalnya pas back to back gitu ya, terus atau pas ada ide oh kayak apa yang diinginkan klien ini ada di dekorator Mbak Anjas misalnya, Oke. gitu terus kadang-kadang mereka dari teman-teman dekor juga sambatan gitu apa enggak? Termasuk Itu sebenarnya rahasia ya sebenarnya. Ya. Karena walaupun misal kita gantian pun tetap akan kita retouch lagi untuk bisa menuju ke ciri khas kita.
Oh Ini gitu. ya, tidak semata-mata langsung itu singgah ini ya, gitu. bahan baku atau bumbunya sendiri-sendiri. Oh ya. Kalau mau mata ini tok. Kok nggak suwe-suwe ki nganggo barangnya HPD apa aku nganggo barangnya Oh iya. Oh iya. Wis jenenge dadeke siji wae. Oh, di antara kalian itu juga begini ya, misalnya candelier gitu ya, candelier gitu. Nek wes Mbak aja senane candelier sih modelnya nih, kamu nggak jalan kayak sini. Iya, Bu. Jangan sampai sama, Bu. Jangan sampai sama. Iya, nanti nggak ada ciri khasnya jadinya. Nek terus bener dipadani, dilalah. Oh iya orang. Iya. Iya. Kan nggak Kalau sebenarnya sehat sih nggak apa-apa. Finishingnya kita bedakan. Ya beda. Finishing Yang namanya apa ya Bu? Kursi aja kan semua hampir Hampir mirip. sama, Ya. ya. Tapi kan gimana kasih bunganya, Betul. gimana di sekitarnya. Pemilihan warna kalopnya juga ya. Itu juga bisa jadi satu ya. Bu, dengan properti yang sama dipegang oleh orang-orang berbeda, hasilnya Sehingga Iya. beda. Iya. Termasuk bagaimana dalam mengefisiensikan dekorasi sing kira-kira idemu tapi anggarannya harus diefisiensikan. Iya. Nah, no trik-triknya? Ya, Piye? ada Bu. Ada. Kita tahu ya harga referensi yang dikirimkan katakanlah itu jelas di atas 500 juta misalkan ya kita let's say gitu. Karena itu udah pasti dekorator yang luar biasa nomor 1 di Ya. Indonesia misalnya. Iya, betul. Kemudian ya budgetnya 10% dari itu. Nah, Oke. itu Idemu kira-kira ya idenya bagus. Tapi Nah, tapi saya sampaikan kalau ini saya tahu ini budgetnya anggarannya sekian gitu. Jadi kalau dengan anggaran sekian mungkin saya bisa memberi solusi paket hematnya. gini gitu. Kabeh kuwi nganu apa? Tetap ada penyelesaiannya. Lebih baik kalau budgeting itu mending terbuka ya. Betul. Iya, didiskusikan. Soalnya budget dekorasi itu yang paling banyak mengambil anggaran. Ya. Aku sok diarani larang mergo anggarane. Budani semuene, mereka semuene. Udah ini segini, kita segini ya Bu. Iya, diomong budani tak akeh apa niki lho semangan anggaran. Nah, sekarang terkait dengan perloadingan. Nah, loading. Gimana? Kok langsung lesu-lesu gini? Iya. Gimana? Kadang itu yang bikin lesu itu, Bu. Dengan loading tuh langsung Tampaknya seperti apa? Nanti kita cek lagi. Oke, tetap bersama pengantin production yang ada dan dan yang lain. Menyalakan payungku. Meledak. Hamin sebulan, hamin seminggu itu ruangan itu belum dipakai untuk kegiatan lain. Nah, ternyata Karena kalau kondisinya tidak kondusif pun, Iya. dekorator itu juga ketar-ketir Bu. dekor cuman boleh sampai jam 9 malam. Malam, Iya. Lanjut iya. lagi jam 6 pagi.